Haleluya, merdeka. Sekali lagi merdeka. Haleluya, terimalah salam kasih yang hangat dari mimbar ini. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya rasa masih mau perkenalan diri. Iya, saya Pastor Vincent. Saya ada di Jakarta sejak 2017, tetapi ada dalam pengembalaan sejak 2021 akhir gitu saudara. Jadi saya mulai aktif melayani sejak 2016 sebenarnya saya aktif melayani di misi, tetapi saya mulai menjadi kepala sidang, mulai aktif pelayanan mimbar itu mulai 2021 akhir. Nah, seperti itu. Jadi saya masih ada pekerjaan sekuler, yaitu sebagai entertainer dan vocal coach gitu. Dan itu pekerjaan sekuler saya, tetapi juga dalam pelayanan saya ada sebuah pengembalaan di Gajah Mada. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin ada saudaranya, temannya, ya kan, mungkin kalau kesini kejauhan bisa join di sana. Haleluya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya ada hari ini itu karena kasih karunia Tuhan. Bukan satu kebetulan kita ada bersama-sama beribadah pada saat ini. Amin. Ya, oleh karena itu, mari kita buka Alkitab kita sama-sama dari Galatia 5 pasalnya yang Galatia pasal yang kelima ayatnya yang pertama. Galatia pasal yang kelima ayatnya yang pertama. Oke, rupanya di tempat ini butuh konsentrasi khusus nih saudara. Iya kan? Karena sebelah puji-pujian, iya kan? Jadi kita ibadahnya harus fokus. Yang siap fokus, katakan amin. Haleluya. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Saya akan bacakan buat saudara. Saudara silakan simak. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, sekarang kita baca sama-sama. Yuk, supaya nyerap. Kalau saya bacakan, saudara nggak nyerap nanti. Ya. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama, firman Tuhan bilang demikian. Yuk, 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, hari ini firman Tuhan berjudul Totally Freedom atau Merdeka Total. Sama-sama bilang sama saya, merdeka total. Merdeka total. Jadi orang, saudara, yang merdeka total adalah orang yang bebas secara total dari yang namanya kuk perhambaan. Amin. Nah, kita mau belajar apa sih yang namanya kuk perhambaan? Ya, kuk perhambaan itu definisinya adalah beban atau ikatan yang menindas dan membatasi kebebasan seseorang. Jadi kuk perhambaan ini dengan kata lainnya adalah belenggu. Ya, kuk perhambaan adalah belenggu. Iya. Nah, kuk perhambaan ini ada 3 jenis, saudara. Yang pertama adalah perbudakan dosa. Ya, perbudakan dosa ini yang pertama. Jadi perbudakan dosa bukan satu-satunya kuk perhambaan. Halo? Perbudakan dosa bukan satu-satunya kuk perhambaan. Nah, perbudakan dosa itu dari kata aslinya hamartia. Hamartia itu berarti meleset dari sasaran atau salah sasaran. Ya. Jadi perbudakan dosa itu
bukan hanya seseorang berbuat. Jadi saudara mesti ngerti, dosa itu bukan hanya perbuatan, tapi juga pikiran, juga perilaku-perilaku, juga sikap-sikap, juga hati yang meleset dari sasaran. Nah, tentu saudara akan tanya, sasaran dari mana? Sasaran dari penciptaan Tuhan pada awalnya. Amin. Bukannya yang ceria dong, jangan muka-muka berdosa. Haleluya. Ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, perhambaan salah satunya adalah perbudakan dosa. Jadi orang yang ada di dalam dosa, dia ada dalam perhambaan, atau yang saya tadi bahasa saya sebutkan ada dalam belenggu. Saudara, seorang yang dibelenggu, dia tidak bebas, nggak merdeka, dia terpenjara. Makanya Yesaya pasal 61 ayat 1-3 bilang kita diselamatkan untuk membebaskan orang-orang yang ada dalam tawanan, orang-orang yang ada dalam penjara, orang-orang yang ada dalam kurungan. Karena itulah belenggu, itulah perhambaan. Jadi perhambaan yang pertama di sini, jenis yang pertama adalah kita menghamba kepada dosa, menghamba pada si jahat, menghamba pada hawa nafsu dunia yang satu. Itu yang pertama. Yang pertama. Nah, sekarang yang kedua. Hukum perhambaan yang kedua adalah perbudakan terhadap hukum Taurat. Kalau yang pertama tadi bisa jadi orang yang tidak mengenal Allah. Yang pertama tadi bisa jadi orang yang di luar Kristen, orang yang di luar gereja, orang yang tidak pernah baca Alkitab. Iya kan? Bisa jadi orang-orang yang sama sekali nggak pernah dengar firman. Tapi yang kedua adalah orang-orang yang ngerti hukum Taurat, ngerti Alkitab. Ya. Nah, perbudakan terhadap hukum Taurat atau bisa dikatakan adalah agamawi. Orang-orang yang melakukan kehidupan beragama bukan karena hatinya yang benar-benar mau nempel sama Tuhan, bukan karena dia benar-benar ngerti apa itu anugerah, bukan karena dia menerima yang namanya anugerah, tapi dia melakukan agamawi, melakukan liturgi karena perhambaan terhadap kitab Taurat. Ngerti ya maksud saya? Jadi saudara mungkin beribadah, mungkin tiap minggu ke gereja, tapi ke gereja bukan karena saudara haus dan lapar akan Tuhan. Ke gerejanya saudara bukan karena saudara memang rindu bertemu Tuhan, rindu menerima kebenaran firman, tetapi saudara ke gereja ya karena Kristen. Karena KTP-nya Kristen, ya ke gereja gitu. Sehingga orang macam ini adalah orang-orang yang agamawi. Dan akhirnya cenderung seperti apa? Cenderung menjadi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi di akhir zaman. Haleluya. Cenderung lebih gampang, mudah menghakimi. Ya kan? Karena kehidupannya agamawi. Karena dia patokannya Taurat, bukan kasih karunia. Dan nanti kita akan belajar. Ya. Jadi kalau saudara dengar kata agama, A itu tidak, gama itu kacau. Ya. Rasanya saya pernah bahas ini. Jadi tidak kacau. Agama dibuat supaya dunia ini gak kacau. Agama dibuat supaya dunia ini ada hidup dalam aturan-aturan. Sehingga orang yang ada dalam perbudakan terhadap hukum Taurat, hidupnya penuh dengan aturan-aturan. Jadi hidup beragama tapi penuh ketakutan. Jadi
orang yang hidupnya beragama tapi penuh ketakutan, selalu pertanyaannya adalah boleh dan nggak boleh. Orang yang hidupnya beragama tapi penuh ketakutan, dalam hidupnya selalu yang ditanya apa? Boleh dan nggak boleh. Pastor, boleh nggak orang Kristen itu mabuk-mabukan? Iya kan? Boleh nggak orang Kristen itu judi? Gitu. Boleh nggak orang Kristen itu nonton film porno? Boleh nggak orang Kristen itu bohong? Gitu. Selalu boleh dan tidak boleh. Nah, ini bedanya dengan orang yang benar-benar merdeka. Orang yang tidak lagi dalam hukum perhambaan bukan tanya boleh dan nggak boleh. Tapi Alkitab bilang, biarlah orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Jadi orang yang hidupnya tidak lagi dikenakan hukum perhambaan, tidak lagi ada dalam belenggu, apapun yang dia lakukan bukan perkara boleh dan nggak boleh, tapi perkara apa yang kita buat memuliakan Tuhan atau enggak. Jadi satu langkah maju ke depan. Amin. Nah, yang ketiga, hukum perhambaan jenis yang ketiga adalah ketaatan yang dipaksakan. Ketaatan yang dipaksakan. Ini beda tipis sama yang kedua tadi. Nah, kalau yang kedua tadi melakukan hukum Taurat, melakukan 10 perintah Allah, melakukan firman Tuhan penuh dengan ketakutan, boleh dan nggak boleh. Kalau ini taat. Tuhan bilang nggak boleh, ya nggak boleh. Taat gitu, tapi dipaksa. Nah, contohnya dipaksakan oleh siapa? Nah, kadangkala dipaksakan oleh pemimpin rohani. Nah, bersyukurlah pemimpin rohanimu di tempat ini adalah orang yang luar biasa. Haleluya. Nah, yang kedua, dipaksakan oleh transaksional. Iya kan? Yang ketiga, dipaksakan doktrin yang salah. Nah, saya akan bahas satu-satu. Ketaatan yang dipaksakan oleh pemimpin rohani. Seorang pemimpin rohani adalah seorang yang benar-benar mengerti akan kebenaran, dan dia adalah benar-benar orang yang bergaul erat dengan Tuhan. Iya kan? Nah, bersyukurlah saudara ada di tempat ini, pemimpin rohanimu adalah orang yang bergaul erat dengan Tuhan. Haleluya, ya kan? Kasih tepuk tangan dong. Haleluya. Iya. Nah, kadang-kala saudara, pemimpin rohani juga bisa salah. Karena manusia. Yang ngomong di mimbar ini juga bisa salah, saudara. Karena masih manusia. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Belajar firman Tuhan. Amin. Ada lagu sekolah minggu itu kan? Baca kitab suci, Doa tiap hari. doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau glory haleluya. Amin. Siapa yang baca kitab sucinya tiap hari angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, yang benar. Oke, luar biasa. Siapa yang baca Alkitabnya setahun 2 kali angkat tangannya? Gak ada yang ngaku. Puji Tuhan. Oh, gak ada yang ngaku atau penggembala tuh? Siapa yang baca Alkitabnya seminggu sekali angkat tangan? Gak ada ya? Gak ada yang ngaku. Siapa yang baca Alkitabnya sebulan sekali angkat tangan? Oh, nggak ada. Oh, ada. Puji Tuhan, jujur.
Haleluya. Jadi baca Alkitab harus tiap hari sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Baca Alkitab bukan hanya sekedar dibaca tapi direnung. Haleluya. Sekarang saudara yang kedua, ketaatan yang dipasangkan oleh transaksional ini. Ada beberapa waktu lalu, bahkan saya rasa sampai hari-hari ini masih ada perdebatan antara persepuluhan masih diberikan atau tidak. Masih. Persembahan masih diberikan atau tidak. Yang fatal itu biasanya persepuluhan, lagi-lagi perdebatan. Nah, kenapa bisa gini? Karena orang menjadi transaksional. Jadi kalau saudara kasih persembahan ke gereja, saudara kembalikan perpuluhan ke gereja, bukan supaya saudara diberkati. Ini yang seringkali orang salah. Iya kan? Saudara kembalikan perpuluhan karena sudah menerima berkat. Saudara memberikan persembahan karena sudah diberkati. Nah, transaksional ini juga seringkali bukan hanya bicara tentang itu. Transaksional ini bicara tentang kita buat baik juga. Kadang-kadang orang itu berbuat baik supaya jalannya lancar gitu. Supaya mendapatkan hal yang baik juga. Nah, ini yang harus berbeda kepada orang Kristen. Orang Kristen taat dengan firman Tuhan, orang Kristen taat dengan apa yang jadi perintah Tuhan, orang Kristen gak minum mabuk, orang Kristen gak judi, orang Kristen gak merokok, orang Kristen gak minum minuman keras dan lain sebagainya, bukan karena transaksional, bukan supaya mendapat ini, mendapat itu. Bahkan kita ke gereja bukan supaya mendapat ini, mendapat itu, tapi kita datang ke gereja, kita melakukan apa yang jadi firman Tuhan, perintah Tuhan, dan ketentuan Tuhan, hukum Tuhan, karena sungguh hati kita mau taat, kita mau menghamba kepada Tuhan. Itu yang berbeda. Ada orang-orang di luar sana ya, saya percaya di sini gak ada. Ya, orang yang cari Tuhan karena mau dapat sesuatu. Orang mau ke gereja, motivasinya bukan cari Tuhan. Ada orang yang melayani, motivasinya bukan untuk Tuhan. Nah, motivasinya apa? Transaksional. Jadi motivasinya bisnis. Tuhan bukan untuk transaksional. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan bukan untuk transaksi. Kalau Tuhan mau transaksi sama kita, Tuhan hitung-hitungan sama saudara, dihitung tuh sama Tuhan. Lu dari lahir nafas berapa kali gitu kan, rambut ada berapa banyak, ya kan? Tuhan jagain kalau kita gaji satpam tuh berapa, Tuhan hitung tuh gimana kira-kira. Begitu juga dengan kita. Kalau kita nggak bisa bayar kasih setia Tuhan, maka hidup kita jangan menjadi transaksi sama Tuhan. Christ is enough. Sama-sama bilang sama saya, Christ is enough. Kristus cukup. Kasih Tuhan cukup. Amin. Saya bukan sedang mengajarkan saudara teologi kecukupan, salib atau kemakmuran, enggak. Jadi kita harus pandang gini loh. Tuhan itu mengasihi kita tiap hari. Tuhan itu mengasihi kita setiap waktu. Bahkan Dia memberikan nyawanya untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Sehingga hidup kita hari ini, kita bisa beribadah kayak gini, itu karena karya salib. Kalau nggak zaman dulu,
nggak bisa kita ibadah kayak gini, nggak bisa. Amin. Sehingga kalau kita taat bukan karena transaksi. Nah, yang ketiga, ketaatan yang dipasang oleh doktrin yang salah. Nah, ini bahaya juga. Ini bahaya juga. Kita ada dalam aliran yang namanya Pentakosta dengan kegerakannya karismatik. Nah, ini yang cukup agak ngeri-ngeri sedap, ya, saudara. Karena ada orang-orang tertentu mengaku dapat dari Tuhan, tapi lari dari firman. Contoh, saya nggak usah sebut nama, ya. Ada seorang hamba Tuhan bilang di mimbar, wah kalau jamah itu tangannya, jamah jubahnya, jamah apanya itu sakit bisa sembuh, nanti pulang bawa berkat. Nah, itu bukan firman Tuhan, nggak alkitabiah. Makanya balik lagi saudara harus bergaul dengan firman supaya nggak diombang-ambingkan. Jangan salah, di akhir zaman akan muncul banyak pengajaran-pengajaran yang nampaknya mujizat, nampaknya itu dari Tuhan, tapi sesungguhnya bukan dari Tuhan. Karena saudara harus tahu, di akhir zaman roh Isabel sedang dilepas. Roh Isabel itu apa? Roh Isabel adalah roh penyesat. Roh yang akan menyesatkan, roh yang akan memframing sepertinya seolah-olah itu adalah kebenaran, padahal bukan kebenaran. Jadi doktrin menjadi penting, doktrin Alkitab yang akan menjadi penting, bukan doktrin sinode, bukan doktrin gereja, tapi doktrin Alkitab yang paling penting, yang mendasar dalam kehidupan kita yang harus kita tahu. Ada pengajaran-pengajaran yang ngawur, pengajaran-pengajaran yang lari, yang sepertinya tanda kutip dari Tuhan. Ini yang kita harus lihat. Amin. Nah, inilah. Jadi, saudara, model-model seperti ini, saudara akan dipaksa untuk taat dengan ditakut-takuti. Nah, saya mau ngomong sama saudara, iman Kristen bukan untuk menjadikan kita beriman bertuhan dengan takut. Iman Kristen harus menjadikan kita beribadah dengan penuh kemerdekaan. Amin. Hari ini hari kemerdekaan, tepat sekali mengingatkan kita orang-orang yang sudah dimerdekakan dengan darah Kristus. Kita orang-orang yang harus hidup penuh dengan kemerdekaan Kristen. Haleluya. Nah, saya akan bahas akibat dari kuk perhambaan. Jadi kuk perhambaan tadi ada akibatnya. Ada akibatnya. Akibatnya apa? Yang pertama, seseorang menjadi hidup di bawah tekanan dan ketakutan. Seseorang yang hidup di bawah kuk perhambaan, seseorang yang hidup di bawah belenggu, hidupnya penuh tekanan dan ketakutan. Kalau ini salah enggak, nanti kalau begini gimana, kalau begitu gimana, iya kan? Juga kalau orang masih ada nyimpen kepahitan, nyimpen rasa mau bersaing, wah nanti gua harus lebih dari itu, ya kan? Ke gereja. Misalkan, lihat sebelahnya, nah, sebelah saya nih pakai sepatu hak tinggi 3 cm gitu. Nah, wah nanti gua minggu depan harus pakai yang 5 cm gitu. Nanti terus, yang sebelahnya pakai 5 cm, gua harus pakai yang 10 cm gitu. Nanti sebelahnya pakai 10 cm, pakai lagi yang 15 cm, gak ada habisnya sebenarnya. Betul? Haleluya. Zaman sekarang itu kan begitu sih. Banyak orang-orang yang hidupnya mau terus bersaing, mau lebih gitu. Jadi nggak ada rasa syukur. Gitu juga di rumah, ya kan? Lihat tuh di Instagram, lihat di Facebook, lihat di TikTok, ya kan?
Terus ngomong nih, si istri ngomong sama suami, "Papa, ini kok rasanya lebih baik ya? Ini kok rasanya suaminya sayang sama dia ya? Ini kok rasanya suaminya peduli ya? Ulang tahun dikasih hadiah mobil ya? Ulang tahun dikasih hadiah rumah ya? Ya kan? Di sini ada yang begitu nggak? Nggak ada yang ngaku. Ya kan? Suami suka gitu. Mah, lihat tuh mah. Di ini sini sayang loh sama suaminya. Sini perhatian loh, nggak bawel loh gini. Pak, Pak. Ya. Nah, baru nyala, ngantuk ya. Kalau saudara, kalau bapak begitu sama ibunya, sama istrinya, ya. Kalau bapak bandingin istrinya sama yang di medsos itu, bapak harus mikirin begini, kantongmu seberapa tebal pak? Karena zaman sekarang kalau mau menarik itu gampang, iya kan? Yang penting ada modal. Pak, Ya. istrimu adalah yang terbaik dari Tuhan. Amin. Bu, ibu jangan bandingin suami yang di medsos itu sama suamimu, Bu. Tahu nggak kenapa? Tahu nggak nih kenapa? Ibu kalau di rumah, maaf kata ya, ada kaca kan? Nah, bandingin tuh, saudara sama yang di medsos itu cantikan mana gitu? Jadi kesimpulannya ini, suamimu adalah yang terbaik dari Tuhan. Amin. 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 Makanya istri-istri di rumah jangan. Yang pertama jangan banding-bandingin, yang kedua jangan suka ngomelin. Itu yang penting. Bapak-bapak di rumah jangan suka marah-marah. Jangan suka pelit. Amin. Biar firman Tuhan yang berlaku istri untuk suami, suami ngasih istri. Amin. Amin. Haleluya. Seorang yang hidup di bawah tekanan dan ketakutan adalah seorang yang dalam hidupnya itu nggak ada damai sejahtera. Betul apa betul? Betul. Tekanan hidup ini udah susah. Halo? Ya. Betul nggak? Betul. Tekanan udah susah, jangan ditambahin susah deh. Ya, namanya masalah, yang besar dikecilin, yang kecil dikecilin, yang kecil lagi ditiadakan. Kalau bisa yang besar nggak usah ada lagi gitu. Iya kan? Jadi jangan membuat sesuatu yang kecil menjadi besar. Haleluya. Yang kedua, akibat dari keberhambaan adalah fokus hidupnya bukan memuliakan Tuhan tadi yang kita pelajari, tetapi tentang apa yang boleh dan tidak boleh, sehingga sasarannya bukan menjadi berkat dan membawa damai, tetapi egosentrisme. Jadi hidup Kristen itu harus membawa damai. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya harus bawa damai. Hidup saya harus bawa damai. Hidup saya harus bawa berkat, harus jadi berkat. Hidup saya berkat. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, apapun lingkungan kita, dimanapun lingkungan kita, hidup kita harus jadi berkat. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, mau di gereja, di tempat pelayanan, di tempat pekerjaan kita, di lingkungan rumah kita, hidup kita harus jadi berkat. Hidup Kristen bukan soal boleh nggak boleh. Hidup Kristen bukan soal harus ini harus itu. Hidup Kristen bukan soal wajib ini wajib itu. Tapi hidup Kristen adalah soal jadi berkat.
Hidup Kristen bukan soal kemakmuran, hidup Kristen bukan soal salib, tapi hidup Kristen soal jadi berkat. Jadi hidup kita harus jadi berkat. Selain itu hidup kita harus buat damai. Sehingga orang lihat kita tuh gini loh, ngomongannya, wah, orang Kristen ini memang luar biasa. Jangan begini Bapak Ibu, nanti orang lihat kita, orang ngomong, oh gitu orang Kristen. Jangan sampai begitu. Amin. Orang Kristen harus beda. Sama-sama saya bilang, saya harus beda. Saya beda. Beda sama dunia. Beda sama dunia. Haleluya. Yang ketiga, seorang yang akibat dari keberapaan adalah hidup dengan tanpa damai sejahtera dan sukacita karena hal-hal yang membelenggu. Nah ini. Belenggu seringkali membuat kita tidak lagi memiliki yang namanya damai sejahtera dan sukacita. Seorang yang bebas dari kuperhambaan adalah seorang yang sekali lagi memiliki damai sejahtera, memiliki sukacita. Jadi damai sejahtera dan sukacita Kristen bukan ketika, tapi sekalipun. Apapun yang terjadi tetap damai sejahtera, tetap sukacita. Itulah damai sejahtera dan sukacita Kristen. Selanjutnya, akibat dari kuperhambaan adalah bertuhan atau bergereja dengan transaksional, bukan karena benar-benar haus dan lapar akan Tuhan dan firman-Nya. Dan yang selanjutnya, tidak mengerti konsep anugerah atau grace dengan benar. Nah ini yang parah. Tuhan sudah memberikan kasih karunia, Tuhan sudah memberikan anugerah, tapi kita nggak ngerti apa itu anugerah, kita nggak ngerti apa itu kasih karunia dengan benar. Nah, kalau kita pelajari Galatia pasal yang kelima secara utuh itu kapan munculnya? Yaitu saat Paulus menulis surat Galatia kepada jemaat-jemaat di Galatia. Galatia itu mana sih? Galatia adalah kota Anatolia yang sekarang menjadi negaranya itu Turki. Di daerah Turki sana. Jadi itu Galatia itu di sana. Galatia, Filipi itu di sana. Jadi ini adalah surat kepada jemaat, bukan kepada orang yang tidak mengenal firman, bukan kepada orang yang nggak kenal Alkitab, tapi kepada jemaat di Galatia pada kala itu. Jemaat di Galatia tentunya adalah jemaat-jemaat yang tahu firman, jemaat-jemaat yang ke gereja sama seperti Anda dan saya, sama seperti Bapak Ibu. Ada di gereja, disurati sama Paulus. Supaya apa? Supaya jemaat Galatia itu sungguh-sungguh merdeka dan sungguh-sungguh ngerti akan kebenaran firman Tuhan, ngerti makna anugerah itu dengan benar. Mari kita buka Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai 10. Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai 10. Ya. Firman Tuhan bicara demikian, Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk, sekali lagi, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk yang dipersiapkan Ia mau. Nah ini saudara, ini konsep anugerah yang benar. Seorang Kristen yang berbuat baik bukan supaya, seorang Kristen yang berbuat baik bukan agar mendapat sesuatu, supaya mendapat sesuatu. Seorang Kristen yang berbuat baik adalah karena kita sudah terlebih dahulu menerima kebaikan dari Tuhan, kemurahan dari Tuhan, anugerah dari Tuhan, sehingga kita mengucap syukur dengan kita berbuat baik. Amin. Nah, kita mesti ngerti itu.
anugerah yang benar itu seperti itu. Selanjutnya, Tuhan mau kita berdiri teguh dan kembali pada tujuan penciptaan. Kejadian 1 ayat 28, kita diciptakan supaya kita menaklukkan bumi serta segala isinya. Yuk kita baca secara cepat. Kejadian 1 ayatnya ke-28. Kejadian 1 ayatnya 28. Firman Tuhan bicara demikian. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan apa? Taklukkanlah Terus berkuasalah atas ikan yang laut. dan atas. Kita diciptakan untuk menaklukkan bumi. Kita diciptakan untuk menaklukkan segala isinya. Kita diciptakan untuk berkuasa. Sama-sama bilang sama saya diciptakan untuk menaklukkan bumi. Saya diciptakan untuk menaklukkan bumi. Saya diciptakan untuk berkuasa. Saya diciptakan untuk berkuasa. Sehingga kalau ada pertanyaan saudara, karena saya mengembalakan ada beberapa yang dari orang-orang yang menyembah berhala begitu kurang lebih, dia tanya, Pastor, kenapa orang Kristen nggak boleh sembah patung? Kenapa orang Kristen nggak boleh pegang hiu? Saya jawab, itu kan ciptaan. Ya kan? Dewa-dewi itu juga ciptaan. Jadi ngapain lagi kita nyembah ciptaan kalau kita bisa nyembah pencipta, betul kan? Amin. 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 Haleluya. Jadi kita mesti ngerti Tuhan mau kita berdiri teguh kepada iman dan kembali pada tujuan penciptaan. Nah, iman Kristen itu adalah kaku di dalam, lunak di luar. Maksudnya apa? Pendiriannya itu harus teguh, imannya harus teguh, tapi pada prakteknya itu lunak. Kemudian tidak kompromi dengan dunia, tidak dipengaruhi oleh kenyataan, tapi justru mengubah kenyataan dan hukum Allah. Ada satu hal yang saya rindu untuk saudara mengerti. Kalau saudara tahu di daerah Mesir itu ada gunung yang namanya Gunung Mokatam. Nah, gunung itu pada berapa puluh tahun yang lalu itu berpindah dari semula. Yang dekatnya ada namanya gereja sampah. Kalau saudara googling nanti, ya. Kalau saudara diberkati Tuhan, pergilah ke sana. Jadi saudara lihat, itu benar-benar pindah, bergeser 3 km. Karena iman. Jadi Alkitab bilang iman sebisa biji sesawi bisa pindahkan gunung, itu benar. Jadi kalau kita ngalamin masalah, jangan cari orang, jangan cari teman, cari itu Tuhan. Haleluya. Dan kenyataan harus tunduk pada kebenaran. Jangan kita dengerin berita, dengerin kanan kiri, ya kan? Ada masalah, nanti bentar ekonomi, nanti bentar apa. Terus nanti kita hanyut tuh dalam perasaan tuh, nanti galau tuh kita tuh. Jangan. Orang Kristen harus kalahkan kenyataan. Orang Kristen harus tundukkan kenyataan dengan kebenaran. Kenyataannya saudara sakit, kenyataannya saudara lagi dompetmu lagi kempes, kenyataannya mungkin lagi ada masalah, banyak masalah, ya kan? Tapi sebagai orang percaya, tundukkan masalahmu dengan kebenaran. Kebenaran Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.